Baik, selamat siang. Kita lanjutkan kuliah kita. Yang Pak, Kita melanjut ke perencanaan proyek pengelolaan satwa liar. Tadi buku utama kita adalah buku karya Profesor Hadi S. Ali Kodra, Teknik Pengelolaan Satwa Liar, diterbitkan oleh IPB. Proyek artinya boleh juga unit kerja yang bertujuan untuk memecahkan masalah agar tujuan tercapai. Tujuan di sini adalah tujuan pengelolaan satwa liar. Ada beberapa perencanaan yang harus dibuat. Pertama, perencanaan organisasi. Jadi setelah didefinisikan apa tujuan itu, maka bagaimana organisasinya harus dibentuk, direncanakanlah. Apakah ketua, pimpinan, sekretaris, anggota, dan segala macam organisasinya, sumber dananya. Nah, kemudian harus ada perencanaan anggaran. Berapa proyek ini membutuhkan anggaran, berapa anggaran yang dibutuhkan oleh proyek ini. Setelah itu baru perencanaan fisik. Perencanaan fisik. Apa saja yang akan dibangun, bagaimana bentuknya, daya tahannya, luasnya, dan seterusnya. Tentu saja proyek ini tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga program. Program apa yang akan dilaksanakan, bagaimana perencanaannya, program tersebut. Program harus diwujudkan melalui kegiatan. Kalau tadi sudah dibentuk organisasi, unit-unit, maka fungsi dari organisasi itu harus harus jelas. Fungsi dari visi itu harus jelas. Fungsi dari program itu harus jelas. Nah, perencanaan fungsi harus mantap, sejalan dengan tujuan pengelolaan proyek tersebut. Kemudian ada perencanaan umum, ya, ada perencanaan umum. Berdasarkan Sarpe tahun 1982 pada bukunya Ali Kodra itu, maka proses perencanaan proyek pengelolaan satwa liar ada beberapa. Pertama adalah adanya antisipasi apa yang akan terjadi di masa depan terhadap uh, satwa liar ini dan apa pula yang satwa liar respons terhadap perubahan uh, iklim perubahan lingkungan di masa depan. Nah, berkait dengan itu, dengan kemudian maka dikenalilah apa kebutuhan. Jadi, antisipasi masa depan dan pengenalan terhadap satwa liar itu memungkinkan kita mengenali kebutuhan apa yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan? Apakah areal itu harus ditambahi pohon-pohonnya? Apakah areal itu harus ditambahi makanan hewan dan seterusnya? Apapun kemudian pengenalan itu, maka harus dilakukan penetapan tujuan. Apa tujuan? Misalnya tadi penambahan eh, apa areal misalnya. Apa tujuan dari penambahan areal itu? Apa sasarannya? Kemudian yang keempat adalah membatasi ruang lingkup kegiatan. Ini sering harus dilakukan karena keterbatasan dana misalnya. Jadi harus dibatasi ruang lingkup kegiatan itu. Sebenarnya kebutuhannya
memperluas areal satwa liar itu misalnya 100.000 hektar, tetapi eh, kebutuhan dana yang tersedia tidak memungkinkan sampai perluasan 100.000 hektar atau kebutuhan lainnya, maka harus dibatasi. Cukuplah dulu 60.000 hektar. Kemudian kalau sudah ditentukan tujuan sasaran dan pembatasan ruang lingkup, maka harus ada asumsi-asumsi. Misalnya, eh, pertumbuhan satwa liar ini sekian persen per tahun, begitu. Dan kemudian gangguan cuaca terhadap sumber makanan satwa liar ini diasumsikan uh, tidak berat. Jadi harus ada asumsi-asumsi supaya bisa rencana ini berjalan. Dan oleh karenanya itu harus ada kriteria bahwa asumsi itu benar, maka kriterianya begini, standarnya begini. Kemudian yang ketujuh adalah identifikasi awal berbagai alternatif. Jadi tadi kita katakan bahwa ada dua alternatif yang akan kita lakukan, itu perluasan areal atau penambahan sumber daya makanan untuk satwa liar tersebut. Coba kita lihat penambahan areal itu ke utara kah, ke barat kah, ke timur kah, atau penambahan makanan satwa liar itu apa? Di utara kah, dibuat di ke atau sekelilingnya begitu. Jadi di awal-awal ini harus diidentifikasi. Nah, kalau kemudian ternyata setelah itu harus ada perubahan, penambahan luas lahan itu misalnya nggak mungkin ke timur karena begini, di sana ada kebun, ada perkampungan, maka harus ke selatan misalnya. Maka reevaluasi tujuan harus dibuat. Reevaluasi tujuan harus dibuat. Mungkin tidak lagi pertambahan lahan luasan yang harus dilakukan. Kemudian melakukan pemilihan alternatif kegiatan. Jadi tadi sudah direevaluasi, oh ini yang harus dilakukan. Nah kembali harus dipilih kegiatan. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa mungkin muncul, tetapi harus dipilih berdasarkan sumber daya yang ada. Kemudian setelah itu pengumpulan informasi penting untuk uh, kegiatan alternatif yang telah diputuskan. Kemudian dilakukan evaluasi alternatif, apakah perlu mengganti kegiatan itu atau tidak. Nah, kalau kita misalnya mempunyai berbagai alternatif, di ranking lah 1 sampai 10 mana misalnya yang paling paling memungkinkan, paling visible untuk dilakukan. Nah, setelah perencanaan seperti ini, biasanya kalau sebuah proyek harus meminta persetujuan dari pimpinan dari pelaksana proyek itu. Yang mana yang direkomendasikan oleh pimpinan. Karena pada bagaimanapun yang bertanggung jawab itu adalah pimpinan itu terhadap keberhasilan proyek ini. Nah, bisa saja terjadi nomor 14 bahwa pimpinan berpandangan lain, harus ada ditambahkan ini, ditambahkan itu. Ada juga mungkin perubahan di dunia, kebijakan-kebijakan dunia, sehingga perlu penyesuaian dengan kebijakan pimpinan tadi dan kebijakan-kebijakan atau tendensi dunia. Oleh karena itulah kemudian dapat dilakukan pemilihan terhadap program atau rencana. Nah, setelah itu barulah diimplementasikan, lalu ketika sudah diimplementasikan baru yang dievaluasi. Evaluasi. Setelah diterapkan, dievaluasi. Apakah ada perbaikan, apakah ada perubahan dan segala macam, apakah ada penyimpangan, lalu dilakukan revisi. Itulah perencanaan proyek berdasarkan SARPE.
Kita lanjutkan bagian dari bukunya Ali Kodra juga, itu teknik pengelolaan satwa liar. Babnya teknik pengelolaan habitatnya. Nah, apa yang dimaksud dengan habitat? Per definisi, habitat itu tempat di mana satwa liar itu hidup. Totalitas dari lingkungan biotik dan abiotik di mana satwa liar itu hidup disebut habitat. Tentu satwa liar itu tidak hanya dia sendiri. Misalnya satwa liarnya adalah rusa misalnya. Tidak hanya dia yang di, di, di habitat itu. Bisa hewan-hewan lain, harimau, apa, gajah, segala macam. Dan abiotiknya bisa sungai, ya, bisa sungai batu-batuan. Nah, habitat ini bisa disebut berkualitas tinggi, bisa juga berkualitas rendah. Apa yang dimaksud dengan habitat kualitas tinggi? Habitat kualitas tinggi itu apabila habitat itu sedemikian rupa sehingga satwa liar itu mempunyai daya reproduksi tinggi. Daya reproduksi tinggi. Reproduksi Anda tahu adalah menghasilkan turunan. Jadi satwa liar itu mempunyai daya yang tinggi untuk menghasilkan turunan anak-anaknya. Itu biasanya kalau ruang habitat itu cukup, makanan cukup, predator tidak terlalu banyak. Predator tentu tidak dapat dihindari. Satu dua rusa itu bisa saja dimakan oleh harimau misalnya. Tapi kemudian makanan cukup, dia bisa menghasilkan turunan yang banyak sehingga daya kita sebut daya reproduksinya tinggi. Jadi bukannya hewan satwa liar itu berkurang jumlahnya, tapi bertambah. Jadi sebaliknya habitat kualitas rendah. Nah, di habitat kualitas rendah artinya habitat itu mempunyai daya dukung yang rendah terhadap satwa liar itu untuk bereproduksi. Jadi habitat itu tidak memberikan ruang yang cukup misalnya, tidak memberikan pakan yang cukup misalnya ke satwa liar itu, sehingga uh, satwa liar itu hanya menghasilkan turunan uh, yang cukup saja, jadi tidak banyak. Itu perbedaannya antara habitat kualitas tinggi dengan habitat kualitas rendah. Nah, habitat itu boleh berupa rawa, boleh berupa sungai, boleh berupa hutan, berupa laut, atau padang pengembalaan. Ya, rawa sebuah habitat, sungai juga habitat, hutan habitat juga disebut, laut juga habitat, dan padang pengembalaan misalnya juga habitat. Nah, habitat ini bisa berubah kalau misalnya terjadi bencana alam, gunung meletus, terjadi longsor, rawa mengering, hutan dieksploitasi dijadikan misalnya menjadi tanaman perkebunan. Kemudian hutan dibuka untuk jalan-jalan, untuk membuka jalan tol misalnya. Atau terjadi kebakaran hutan, padang pengembalaan rusak, kemudian terjadi eh, perubahan kimia air laut. Misalnya sungai-sungai membawa
senyawa-senyawa kimia dari pabrik-pabrik. Nah, apa yang dimaksud dengan pengelolaan habitat? Yaitu mengatur kombinasi faktor abiotik dengan biotik secara optimal. Jadi di habitat rawa tadi ada biotik, bukan hanya misalnya apa namanya buaya saja di rawa itu, ada hewan-hewan lainnya. Bagaimana makhluk hidup yang ada di situ dioptimalkan dengan uh, faktor abiotik di rawa tersebut, sehingga habitat itu berkualitas tinggi. Itulah pengelolaannya. Bagaimana mengatur kombinasi dari faktor abiotik dengan biotik secara optimal di habitat tersebut. Secara prinsip, pengelolaannya adalah menjamin ketersediaan kebutuhan makanan, menjamin ketersediaan kebutuhan makanan untuk biotik, dan menjamin kondisi yang dibutuhkan secara optimal agar satwa liar itu bisa hidup produktif dan sehat. Jadi, penyediaan makanan, air, udara, dan pengontrolan predator. Ya, pengontrolan terhadap predator. Kalau predatornya terlalu banyak, ya kurangi jumlah predatornya. Ini eh, kalian sudah pernah tugas keanekaragaman hayati? Sudah pernah kalian saya mintakan membuat tugas keanekaragaman hayati? Belum Pak, belum Pak. Oke, inilah tugas kalian ya, tugas kalian. Tugas ini adalah UTS juga, bukan UTS. Tugas ini adalah kuis ya. Tugas ini kuis sekaligus eh, tugas. Jadi sumber nilai untuk mata kuliah ini ada sikap, itu kehadiran kalian dan sopan santun kalian. Kemudian ada kuis. Nah, kuis itu dari tugas kita buat. Kemudian ada UTS. Nah, nanti ada satu lagi saya buat untuk eh, sumber nilai selain UAS adalah keterampilan. Itu ada berupa tugas juga, tapi kita sebut sebagai keterampilan. Apa itu tugasnya? Adalah ini pertanyaannya. Habitat kualitas tinggi dicirikan oleh daya reproduksi yang tinggi. Apa yang dimaksud dengan daya reproduksi tinggi? Jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, ini tugas ini dibuat dalam minggu ini, satu minggu, jadi minggu depan eh, diserahkan kepada Ibu Maria di kampus pada saat Ibu Maria, istri saya, eh, kuliah di kampus. Saya nggak bisa ke kampus karena masih kurang kuat berdiri ya. Nah, jadi nanti masing-masing kalian menyerahkannya ke Ibu Maria. Nanti besok lusa saya akan umumkan kapan Ibu Maria di kampus. Tapi di jadwal kuliah sudah bisa kalian lihat itu. Minggu depan, ya, minggu depan. Ngerti semua kalian ya? Paham? Paham Pak. Paham Pak. Oke. Jadi buat tanda tangan ya, tanda tangan. Jangan menyontek, jangan saling menyontek.
Buka video kalian dulu. Buka kameranya. Haris, Freddy, Nebaho. John Freddy Nebaho. John Freddy Nebaho. Buka kameramu dulu. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Pas, Pak. Oke. Ada, Pak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa sekali lagi tugasnya itu kalian kerjakan. Kerjakan secara pribadi, jangan nyontek.